Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Nur Aini dengan NIM 252410102052. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari modul 5 dan modul 6 yaitu materi view dan materi statement. Untuk modul 5 yaitu view, soal yang pertama diminta untuk membuat view yang menampilkan total pengiriman per shipper. Nah, di sini yang pertama dilakukan itu adalah membuat view-nya. Lalu di sini membuat nama view-nya apa. Setelah itu setelah kita membuat nama view-nya, lalu kita memakai S. Setelah itu query-nya itu dijalankan. Nah, di sini karena diminta untuk menampilkan total pengiriman per shipper, saya memanggil company name. Setelah itu menghitung totalnya dengan agregat sum dari order ID. Setelah itu dinamakan sebagai total pengiriman. Nah, diambil dari tabel mana? Itu menggunakan from, yaitu dari tabel shippers. Setelah itu di sini left join digabungkan dengan tabel orders menggunakan on, lalu kolom yang sama. Setelah itu ditampilkan atau group by berdasarkan company name-nya. Nah, ini tuh untuk view kita harus menjalankan dulu query dan create view-nya ini. Already access, berarti sudah selesai. Berarti udah pernah aku jalanin. Setelah itu cara kita menjalankan view-nya atau memanggil view-nya itu menggunakan select bintang from, lalu nama view-nya apa. Nah, maka hasilnya akan keluar tabel dari query yang tadi kita buat. Nah, company name-nya itu apa aja, lalu total pengirimannya itu berapa. Nah, di sini ada yang nol karena aku memakai left. Setelah itu, di sini soal yang kedua diminta untuk membuat view yang menampilkan daftar produk terlaris, yaitu produk dengan jumlah total quantity yang paling banyak dipesan. Lengkap dengan nama produk, kategori, dan total quantity yang terjual. Nah, di sini yang pertama sama membuat view-nya, create view, lalu nama view-nya apa, lalu di sini query-nya. Nah, di sini saya memanggil kolom product name dari tabel produk, lalu kategori name dari tabel kategoris. Setelah itu saya menghitung total dari kuantitinya sebagai total terjualnya. Nah, from product lalu P inisialisasi, lalu dijoinkan dengan tabel kategoris menggunakan di sini pakai using karena biar lebih simple aja. Using lalu kolom yang sama itu apa, di sini kategori ID, lalu dijoinkan lagi dengan tabel order details using product ID. Lalu group by product name dan kategori name-nya. Dan di sini kan karena jumlah total quantity yang paling banyak dipesan. Nah, saya memerintahkan query-nya itu untuk ditampilkan berdasarkan nilai yang tertinggi menggunakan DAX. Lalu yang pertama, kita membuat view-nya dulu, already exist. Setelah itu, kita panggil view-nya sama kayak tadi, select bintang from, habis itu nama view-nya apa. Kalau dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Akan muncul produk-produk name dengan kategori name-nya, yang dimana total terjualnya itu dari yang tertinggi ke yang terkecil. Setelah itu kita ke modul 6 atau modul statement. Nah, di sini yang pertama soalnya diminta untuk membuat pernyataan untuk mengecek status stok produk yang dimana kalau nilai units in stock-nya itu 0, maka harus menampilkan pesan produk sedang kosong. Jika nilai unit in stock-nya itu lebih dari 0, maka harus menampilkan pesan produk tersedia. Nah, di sini yang pertama itu memakai dolar-dolar. Ini tuh biar outputnya itu berupa kayak terminal gitu, nggak tabel kayak gini. Setelah itu kita menggunakan declare. Nah, ini itu sama kayak select, tapi nggak sama juga. Dia itu untuk bisa juga memanggil. Nah, di sini aku menggunakan record karena biar nanti nggak membuat variabel lagi, agak buat nama variabel lagi. Setelah itu di sini bagian logikanya.
Karena kan yang di sini diminta mengecek status produk. Setelah itu di sini ada pekondisian. Aku memakai for R jika R itu jika R eh, lalu aku memanggil product name-nya, lalu unit in stock-nya from products. Nah, di sini dia tuh looping, akan mengecek satu persatu berbaris. Nah, perkondisiannya jika unit in stock-nya sama dengan 0, maka raise notice atau sama kayak ngeprint, ini persen ini isinya nanti bakal product name. Setelah itu produk sedang kosong. Ini pernyataannya. Jika selain ini, maka akan menampilkan pesan produk name-nya lalu produk tersedia. Lalu di sini diberhentikan uh, and if else-nya. Setelah itu kita end loop untuk memberhentikan looping-nya dan diakhiri dengan end dolar-dolar. Lalu jika dijalankan maka hasilnya kan seperti ini, bukan tampilan tabel lagi melainkan pesan kayak gini. Cai produk tersedia, Cang produk tersedia. Itu artinya dia tuh unit stoknya sama dengan lebih dari 0. Soal yang kedua, diminta untuk menggunakan case statement untuk mengelompokkan harga produk ke dalam kategori berikut. Jika harga murah jika unit price-nya itu kurang dari 20, sedang jika antara 20 dan 50, mahal jika antara 51 dan 100, dan sangat mahal jika unit price-nya itu lebih dari 100. Nah, ini kalau sepengetahuan aku disarankan memakai case karena perkondisiannya itu banyak. Jadi lebih nggak terlalu fleksibel kayak pakai if else. Nah, masih sama pakai do dolar-dolar lalu mendeclare pakai record lagi ya. Di sini saya pakai record lagi lalu saya membuat variabel di mana tipe variabelnya ini teks. Nah, ini untuk menyimpan pesan kalau harga itu murah atau sedang atau mahal atau sangat mahal. Setelah itu bagian logikanya begin, di sini looping untuk mengecek satu persatu. Lalu saya memanggil product name dan unit price-nya. Lalu di sini ini untuk mendefinisikan variabel ini. Nanti 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 isinya ini bakalan kayak harga sangat mahal atau harga sangat sedang nanti bisa dipanggil di rise notice. Nah, lalu case when sama kayak if else lah ya, ini garis besarnya cuman beda sintaks aja. Unit unit price-nya itu kurang dari 0 dan harga murah. When R unit price-nya itu between antara 20 dan 50, maka harganya itu sedang. Nah, seterusnya jika else, maka harganya akan sangat mahal. Nah, lalu di sini kita menutup case when-nya, case statement-nya. Setelah itu kita baru mengeprint atau raise notice-nya itu di luar end case-nya. Nah, di sini persen titik 2% itu artinya persen ini akan menampilkan produk name-nya. Setelah itu persen yang ini akan menampilkan V kategorinya. Lalu setelah raise notice kita harus menghentikan looping-nya agar tidak terus-menerus looping. Nah, setelah itu ditutup dengan end dolar-dolar. Kalau dijalankan akan hasilnya kan seperti ini. Nah, ini nggak yang sampai seterusnya gitu. Jadi fungsinya end looping ini untuk menghentikan loopingnya. Dan udah bener ya, cai harga murah, lalu cang itu harga murah, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.